Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas soal-soal tryout ya untuk uji kompetensi teknologi laboratorium medik. Di channel ATLM Indonesia, kita masuk bagian 140. Nah, kita bahas materinya adalah kimia klinik ya. Kimia klinik tentang transudat, eksudat, LCS, dan feses. Ini di bagian materi urinalisis dan cairan tubuh. Yang mana ini masuk dalam kompetensi blueprint dari UKOM untuk D3 maupun D4 teknologi laboratorium medik. Nah, soalnya kita rilis sebanyak 25 soal. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya sebagai berikut. Soal nomor 1. Yang bukan termasuk dari fungsi dari cairan otak atau LCS adalah yang A. melindungi jaringan penyokong susunan saraf pusat dari trauma mekanik. Yang B. meregulasi volume tekanan intrakranial. Kemudian yang C. mempertahankan volume otak dengan jalan mengatur produksi cairan otak. Atau yang D. untuk sirkulasi, nutrisi, dan pelepasan hasil metabolisme di otak. Atau yang E. untuk lubrikasi susunan saraf. Jadi di sini yang bukan termasuk dalam fungsi LCS adalah yang E, untuk lubrikasi susunan saraf. Jadi yang benar itu adalah lubrikasi susunan saraf pusat. Jadi tambah saraf pusat. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 2. Larutan pengencer digunakan untuk menghitung jumlah sel pada LCS ... dan disarankan menggunakan bilik hitung ... karena memiliki luas 4 x 4 mm. Jadi alasannya di sini pakai bilik hitung yang 4 x 4. Yang A. Truk dan Vogt Rosenthal. Yang B. Truk Pekat dan Infrared Neubauer. Yang D. Truk Pekat dan Vogt Rosenthal. Yang B. Truk dan Infrared Neubauer. Atau yang E. NaCl 0,9% dan Burker. Jadi jawabannya untuk soal nomor 2 ini yang tepat itu adalah larutan truk pekat dan Vogt Rosenthal. Jadi di sini ya, truk pekat khusus dibuat untuk menghitung sel-sel LCS. Karena di sini dibalik ya, LCS-nya yang banyak, pengencernya yang sedikit. Beda kalau kita ngitung sel darah, itu pengencernya yang banyak, darahnya sedikit. Nah, Vogt Rosenthal ini sangat disarankan untuk menghitung sel-sel otak atau sel-sel leukosit otak. Jadi karena dia memiliki ukuran 4 x 4 mm ketimbang yang lain seperti Infrared Neubauer yang tidak banyak, atau Burker atau Truk atau juga atau Toma atau yang lain. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 3. Tes kimia untuk menguji semi kuantitatif adanya protein dalam LCS ... dan globulin dalam LCS ... Yang A. Nonne, Afel, dan Fandi. Yang B. Fandi dan Nonne Afel. Yang C. Fandi dan Rivalta. Yang D. Nonne Afel dan Rivalta. Atau yang E. Fandi dan Biuret. Nah, di sini jawabannya yang tepat itu adalah Fandi ya, Fandi untuk pemeriksaan protein dalam LCS yang nanti reaksinya berupa kekeruhan. Sementara reaksi cincin globulin itu adalah dengan Nonne Afel. Jadi dua ini adalah untuk menguji adanya protein, tapi berbeda. Ada yang hanya protein secara umum, ada yang khusus globulin. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 4. Reagen Fandi berisi larutan ... Yang A. fenol dalam air. Yang B. amonium sulfat jenuh. Yang C. asam asetat 6%. Atau D. asam asetat glasial. Yang E. asam pikrat. Jadi di sini reagen Fandi itu adalah larutan fenol. Fenol dilarutkan dalam air sehingga dengan konsentrasi tertentu dia mampu denaturasikan protein sehingga terbentuk kekeruhan berwarna putih. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 5. Reagen Nonne Afel berisi larutan ... Yang A. fenol dalam air. Yang B. amonium sulfat jenuh. Yang C. asam asetat 6%.
Kemudian yang D asam asetat glasial atau yang E asam pikrat. Nah, untuk larutan non-afel itu isinya adalah amonium sulfat jenuh. NH4 2SO4 itu dalam kondisi jenuh dibuktikan dengan pada bagian dasar dari larutan masih ada yang tidak larut. Artinya dia tidak mampu lagi larut, itu adalah kejenuhannya. Jadi kalau misalnya tidak hilang di bawahnya, tidak ada putih-putihnya itu, teman-teman harus menambahkan lagi amonium sulfat sehingga nanti dia akan mengalami kejenuhan. Oke, pindah lanjut kita ke soal nomor selanjutnya, soal nomor 6. Pemeriksaan hitung jenis sel pada cairan LCS untuk membedakan antara sel titik-titik dan titik-titik. Yang A neutrofil dan monosit, yang B MN dan VMN, kemudian yang C eritrosit dan leukosit, kemudian yang C limfosit dan monosit, atau yang E trombosit dan PMN. Nah, untuk soal nomor 6 ini yang benar adalah membedakan MN itu mononukleer dan PMN polimorfonukleer. Kita tahu MN ini diwakili oleh monosit dan limfosit karena dia intinya hanya membulat. Sementara PMN itu adalah polimorfonukleer, dia adalah intinya bersegmen sehingga dia dikatakan adalah polimorfonukleer. Oke, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 7. Cairan LCS yang disebabkan oleh santokrom akan berwarna titik-titik. Yang A merah, kemudian yang B kuning, yang C hijau, yang D coklat, atau yang E berwarna biru. Nah, santokrom ini teman-teman harus mengingatnya dan selalu mengingatnya itu berwarna kuning ya. Kuning nanti. Jadi kalau misalnya santokrom berarti harus ingat itu adalah LCS yang berwarna kuning. Nah, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Antikoagulan yang paling ideal dan cocok pemeriksaan LCS adalah titik-titik. Yang A Na2-EDTA, kemudian yang B double oksalat, yang C natrium sitrat 3,8%, yang D natrium sitrat 20%, atau yang E K3-EDTA. Jadi kalau untuk keperluan LCS ya, untuk mencegah adanya pembekuan, kita harus menggunakan natrium sitrat 20%. Kenapa 20%? Karena 20% ini pemakaiannya sangat sedikit atau lebih sedikit ketimbang natrium sitrat 3,8%. Jadi di sini dipekatkan kurang lebih 6 kali ketimbang yang ada 3,8%, sehingga pemakaiannya 6 kali lebih sedikit. Jadi tidak mengadakan pengenceran pada cairan LCS. Kita tahu cairan LCS itu didapatkan dalam jumlah yang tidak banyak atau hanya sedikit sekali. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 9. Pemeriksaan protein pada cairan otak metode titik-titik lebih baik dibandingkan metode titik-titik. Ya kan? Karena merupakan pemeriksaan kuantitatif metode enzimatik secara fotometri katanya. Jawabannya yang A Biuret dan None, yang B Geodepap dan Benedict, yang kemudian yang C Chodepap dan Vehling, yang D Biuret dan Schlesinger, kemudian yang E Jave dan Berthelot reaction. Jadi di sini adalah Biuret. Jadi metode pemeriksaan Biuret itu lebih baik dibandingkan metode None atau metode Van Die ya. Karena merupakan pemeriksaan protein kuantitatif, tapi bukan enzimatik ini, secara reaksi kimia pembentukan kompleks antara ion Cu dengan protein membentuk warna biru keunguan. Oke, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 10, masih di channel ATLM Indonesia. Soal nomor 10. Oke.
Nilai normal kadar glukosa dalam cairan LCS titik 2. Yang A 110 sampai 120 mg per dl. Kemudian yang B 100 sampai dengan 110 mg per dl. Kemudian yang C 90 sampai 100 mg per dl. Kemudian yang D 70 sampai 80 mg per dl atau yang E 50 sampai 80 mg per dl. Jadi jawabannya di sini ya, untuk LCS itu glukosanya yang benar adalah 50 sampai 80 mg per dl. Jadi kalau kita lihat di sini adalah setengahnya dari glukosa darah itu adalah LCS. Oke, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 11. Kadar normal klorida Cl dalam cairan otak titik. Yang A 720 sampai 750 mg per dl sebagai NaCl. Kemudian yang B 110 sampai 120 mg per dl sebagai NaCl. Kemudian yang C lebih rendah dari plasma darah. Kemudian yang D sama dengan plasma darah atau yang E 50 sampai 80 mg per dl. Jadi untuk klorida di dalam LCS itu adalah 720 sampai dengan 750 mg per dl sebagai NaCl. Tapi nanti kalau menggunakan mili ekivalen maka akan berbeda ya untuk hasilnya ya. Jadi teman-teman nanti cari literatur yang dalam mili ekivalen atau milimol per liter. Nah, kita lanjut pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 12. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan cairan pleura dengan hasil sebagai berikut. Jernih, berkabut, velikel, BJ 1.020, glukosa 83 mg per dl, Rivalta negatif, protein 2,1 gram per dl, PMN 10%, MN 90%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cairan tersebut merupakan titik. Yang A transudat, yang B eksudat, kemudian yang C cairan otak, yang D urin, atau yang E sendi. Jadi di sini yang tepat itu adalah cairan pleura ini tinggal dua pilihan, transudat atau eksudat. Nah, karena di sini MN-nya itu tinggi, proteinnya masih dalam batas normal, glukosanya juga dalam batas normal, BJ-nya juga aman saja, kemudian jernih, ini adalah masuk dalam transudat. Jadi transudat ya. Nah, kita pindah lanjut ke selanjutnya, soal nomor 13. Penghitungan jumlah sel pada transudat eksudat menggunakan garis bagi kotak titik-titik dan pengencer yang digunakan titik-titik, terutama bila ditemukan cairan yang mengarah ke eksudat. Mengapa? Karena mencegah membekunya protein. Oke ya, opsi jawabannya yang A leukosit dan truk, kemudian yang B leukosit dan truk pekat, kemudian C leukosit dan NaCl, kemudian yang D eritrosit dan truk, kemudian yang E eritrosit dan truk pekat. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah leukosit. Kotak leukosit yang kita pakai untuk hitung sel. Jadi kita mengganti yang paling aman adalah NaCl 0,9% sebagai pengencer, atau bisa menggunakan natrium sitrat 3,8% sebagai pengencer untuk mencegah bekunya protein. Apabila kita menggunakan truk maka akan beku. Apabila menggunakan truk pekat maka bekunya akan lebih nyata karena truk pekat itu kepekatannya tinggi. Tidak berlaku untuk transudat eksudat. Truk pekat hanya berlaku untuk LCS. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 14. Tes Rivalta digunakan untuk melihat adanya titik-titik karena berdasarkan atas adanya titik-titik menggunakan reagensia titik-titik. Jawabannya yang A glukosa GOD VAP, kemudian yang B protein globulin fenol dalam air,
kemudian yang C protein seromusin asam asetat, kemudian yang D protein seromusin amonium sulfat jenuh, atau protein albumin Cu2 plus kompleks. Jadi jawabannya di sini yang tepat kalau Rivalta itu adalah untuk mendeteksi adanya protein, karena protein yang dideteksi ini adalah protein seromusin yang mana menggunakan regensia asam asetat. Jadi nanti seromusin akan mengalami kekeruhan dengan asam asetat ya. Kita buat dalam misalnya ada sebuah beker gelas. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 15. Pembuatan regen Rivalta dengan melarutkan titik-titik dalam Aquades 100 ml. Yang A asam asetat pekat, kemudian B asam asetat 6%, kemudian yang C vinyl liquid, kemudian yang D amonium oksalat, atau yang E asam pikrat. Jadi Rivalta ini kita melarutkan asam asetat pekat. Asam asetat pekat ini nama lainnya adalah asam asetat glasial. Asam asetat glasial itu adalah asam asetat yang memiliki kemurnian 100%. Jadi dia dipakai untuk regen ini dilarutkan dalam 100 ml Aquades. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 16. Eksudat mengandung banyak fibrin sehingga melekat pada permukaan pleura. Merupakan lapisan kelabu atau kuning yang ditemukan pada pneumonia. Mikroskopis eksudat ini mengandung serabut fibrin. Serabut fibrin ya. Dan dalam sela-sela di antara serabut ini terdapat sel radang disebut titik-titik. Yang A eksudat purulenta, kemudian yang B eksudat hemoragik, kemudian yang C eksudat fibrinosa, kemudian yang D eksudat bening, atau yang E eksudat sanguinis. Nah, jawabannya di sini yang tepat itu adalah eksudat fibrinosa, karena kata kuncinya adalah mengandung serabut fibrin dan kelabu kuning. Kita tahu bekuan itu kan warnanya kekuning-kuningan. Jadi sini adalah eksudat fibrinosa. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 17. Eksudat yang mengandung banyak sel polinukleus yang kemudian musnah dan mencair karena lisis. Sisa jaringan nekrotik yang mengalami lisis bersama dengan sel polinukleus yang musnah dan limpe radang menjadi cairan disebut titik-titik. Yang A eksudat purulenta, yang B eksudat hemoragik, kemudian yang C eksudat fibrinosa, kemudian yang D eksudat bening, atau yang E eksudat sanguinis. Nah, di sini pilihan jawabannya yang tepat adalah eksudat purulenta. Purulenta itu berasal dari kata purulen. Purulen itu adalah keruh putih disebabkan oleh sel-sel leukosit yang hidup dan mati bercampur dengan bakteri atau sel-sel lain serta dengan hancurnya jaringan. Sementara di sini adalah eksudatnya banyak mengandung sel polinukleus. Polinukleus ini adalah neutrofil segmen. Jadi di sini lisis hancur kan karena proses penghancuran oleh enzim. Jadi leukosit yang mati itu akan mengeluarkan enzim. Enzim tadi akan mencairkan jaringan di sekitarnya sehingga lisislah dan matilah jaringan-jaringan di sekitarnya. Oke ya, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 18. Antikoagulan yang lazim digunakan untuk mencegah terjadinya bekuan pada transudat eksudat adalah titik-titik. Yang A Na2-EDTA, yang B non-dual oksalat, kemudian yang C natrium sitrat 3,8%, yang D natrium sitrat 20%, atau yang E K3-EDTA. Jadi di sini untuk antikoagulan transudat eksudat untuk mencegah terjadinya bekuan, ya kan? Itu adalah natrium sitrat 20%. Jadi natrium sitrat 20% yang harus dipakai atau yang paling banyak dipakai. Nah, jadi di sini
karena pemakaiannya sedikit, konsentrasinya tinggi 20%. Jadi lebih pekat ketimbang 3,8%. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 19. Kadar normal glukosa yang mengarah cairan ke transudat adalah titik-titik. A 80 sampai dengan 120 mg per dl, kemudian yang B kurang dari 80 mg per dl, kemudian yang C lebih dari 4,0 gram per dl, kemudian yang D kurang dari 2,5 gram per dl, atau yang E 50 sampai 80 mg per dl. Jadi di sini jawabannya yang tepat itu adalah untuk glukosa normal dalam cairan transudat adalah 80 sampai dengan 120 mg per dl. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, masih di channel ATLM Indonesia, soal nomor 20. Pemeriksaan bakteriologi pada transudat eksudat sebagai pemeriksaan penyaring adanya bakteri menggunakan metode titik. Yang A Gram, yang B Ziehl-Neelsen, kemudian yang C Giemsa, yang D Wright, kemudian yang E KOH. Jadi jawabannya di sini yang tepat untuk pemeriksaan bakteriologi seperti biasa sebagai standarnya kita harus menggunakan teknik pewarnaan gram. Di pewarnaan diferensial membedakan antara gram positif dan gram negatif baik pada kokus maupun pada basil. Sehingga dalam pewarnaan ini kita akan mendapatkan 4 jenis bakteri. Bakteri gram positif batang, gram negatif batang, kemudian gram negatif kokus atau gram positif kokus. Nah, kita lanjut pindah ke soal nomor 21. Adanya infeksi jamur dalam transudat eksudat dilakukan pemeriksaan mikroskopik menggunakan regen titik-titik. Yang A Gram, B Ziehl-Neelsen, yang C Giemsa, yang D Wright, atau yang E KOH 10%. Jadi kita kalau mau melihat jamur pada transudat eksudat kita harus menggunakan KOH 10%. Tadi kan ada bakteri gram. Ziehl-Neelsen ini bila cairan transudat eksudatnya berasal dari Fleuria terutama, kita bisa nanti menentukan adanya bakteri Mycobacterium tuberculosis, bakteri BTA ya. Sementara Giemsa dengan Wright ini adalah untuk melihat atau menghitung jumlah sel darah, terutama sel leukosit yang ada di dalam transudat eksudat dengan cara melakukan diferensiasi, yaitu hitung jenis, menentukan mononukleer atau polimorfonukleer, MN dan PMN. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 22. Kita pindah ke analisis feses. Pemeriksaan sisa pencernaan protein pada analisis feses menggunakan metode titik-titik. Yang A lugol 1%, yang B asam asetat 30%, yang C sudan 3, yang D sublimat, atau yang E iosin 2%. Jadi di sini kita menggunakan sisa pencernaan protein yaitu asam asetat 30%. Karena kita tahu protein itu akan mengalami denaturasi dengan adanya asam asetat. Mungkin ditambah dengan sedikit pemanasan. Nah, lanjut kita pindah ke soal nomor 23. Pemeriksaan darah samar pada sediaan feses yang dicurigai mengandung darah akibat luka atau lesi pada saluran cerna menggunakan reagen SIA titik-titik. Yang A benzidin, yang B lugol 1%, yang C benedik, yang D esbah, atau yang E sudan 3. Jadi di sini kita harus menggunakan reagen benzidin. Baik benzidin basa atau benzidin HCl, benzidin hidroklorida, atau tetrametilbenzidin atau ortotolidin. Jadi mungkin mirip-mirip saja, sama-sama dasar base-nya adalah benzidin, ya kan? Kemudian nanti menggunakan H2O2. H2O2 akan dipecah oleh hemoglobin atau darah sehingga akan mengoksidasi benzidin menjadi senyawa yang berwarna hijau kebiruan hingga warna biru. Itu tanda artinya positif.
Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 24. Sisa pencernaan lemak dalam feses dilakukan menggunakan regensia titik-titik dan diperiksa di mikroskop. Yang A benzidin, yang B lugol 1%, kemudian yang C benedik, kemudian yang D esbah atau yang E sudan 3. Jadi di sini jawabannya yang tepat untuk pemeriksaan sisa pencernaan lemak dalam feses itu menggunakan regen sudan 3. Nanti akan terbentuk warna oranye ya atau jingga bila ada lemak, sisa lemak dalam feses. Nah, sini untuk lugol 1% itu adalah untuk mengetahui sisa pencernaan karbohidrat. Tadi sudah ada berarti kan karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, kita pindah lanjut soal terakhir, soal nomor 25. Masih di channel ATLM Indonesia. Bau feses secara normal disebabkan oleh adanya titik-titik. Yang A indol dan skatol, kemudian yang B oksidasi spermin, kemudian yang C sterkobilinogen dan sterkobilin, yang D urea dan kreatinin atau urokrom dan urobilin. Jadi bau feses itu disebabkan oleh adanya indol dan skatol. Indol dan skatol memberi bau khas yang sangat khas pada feses manusia secara normal. Sementara warnanya itu akibat pigmen dari urobilinogen atau sterkobilinogen menjadi sterkobilin. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, itu saja sebanyak 25 soal yang sudah kita bahas di soal-soal uji kompetensi tryout bagian 140 yang berbasis kompetensi kimia klinik, yaitu urinalisis dan cairan tubuh. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman dan bagi teman-teman yang baru bergabung. Nantikan soal lainnya dan selamat belajar, selamat berkompetensi, salam kompetensi. Semoga teman-teman mendapatkan nilai yang maksimal dan lulus uji kompetensi mendapatkan nilai yang memuaskan. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa. Bye.